Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mendengar kata pelayanan atau melayani, mungkin ada sebagian kita yang berpikir, oh ini mengenai sosok pendeta, hamba Tuhan, majelis, atau aktivis di gereja yang sibuk melayani di berbagai kegiatan gerejawi. Namun ketika kita belajar lebih dalam melalui Alkitab, kita melihat bahwa melayani ini adalah satu gaya hidup, satu sikap hidup yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Jadi bukan sekedar mengambil bagian dalam tugas pelayanan gerejawi saja, tapi tentu lebih luas. Nah Bapak Ibu Saudara, melayani ini sudah seharusnya menjadi panggilan dan tanggung jawab semua orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Sampai di sini tentu setiap kita setuju dan kita sudah belajar tentang hal ini melalui pesan pastoral sebelum-sebelumnya. Namun sekarang seringkali muncul satu pertanyaan dalam kehidupan orang Kristen. Mungkin bukan kita semua, tapi ada sebagian dari kita yang bertanya, bagaimana cara aku melayani Tuhan? Aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya kemampuan apa-apa. Jangankan pelayanan di gereja, pelayanan di luar gereja aja aku nggak tahu aku bisa berbuat apa. Nah, hari ini kita mau sama-sama melihat dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa ketika Tuhan memanggil dan memberikan tanggung jawab pelayanan kepada kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita mengerjakannya dengan tangan kosong. Ada modal dan perlengkapan yang tentu sudah Tuhan sediakan dan anugerahkan kepada masing-masing kita. Di dalam Efesus 4 ayat 7 firman Tuhan berkata, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa kepada kita masing-masing, kepada engkau dan saya, kepada setiap kita pengikut-pengikut Kristus ini telah diberikan anugerah. Dan masing-masing kita diberikan anugerah itu sesuai dengan porsi yang Kristus berkenan berikan kepada kita. Apakah anugerah ini? Anugerah ini adalah karunia, talenta yang Allah berikan kepada kita untuk membangun tubuh Kristus dan untuk kemuliaan namanya. Untuk menolong kita melayani Dia dengan benar. Karunia-karunia ini adalah modal Bapak Ibu Saudara yang Tuhan berikan kepada engkau dan saya, masing-masing kita. Ada yang diberikan banyak, ada yang diberikan sedikit, tapi paling tidak setiap kita punya satu karunia atau talenta yang telah Allah anugerahkan supaya kita hidup melayani Dia dalam segala hal. Dan antara satu karunia dengan karunia yang lain, gak ada yang lebih penting Bapak Ibu Saudara, gak ada yang lebih utama. Alkitab mengatakan bahwa semuanya sama di mata Tuhan. Kita diberi karunia untuk melayani Tuhan. Kita yang diberi karunia memberi sama pentingnya dengan kita yang diberi karunia berkhotbah. Kita yang diberi karunia menasehati sama pentingnya dengan kita yang diberi karunia mengajar. Bahkan kita yang diberi karunia melayani kebutuhan orang lain sama pentingnya dengan kita yang diberikan karunia memimpin. Semuanya baik dan harus digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, jikalau sampai hari ini masih ada Bapak Ibu Saudara jemaat yang terus merasa aku nggak punya kemampuan apapun, aku nggak punya apa-apa untuk melayani Tuhan, ingatlah bahwa masing-masing kita telah diberikan karunia menurut ukuran Kristus untuk melayani Dia dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jikalau engkau hari ini bisa membuat seseorang tersenyum gembira, lihatlah itu sebagai salah satu karunia yang Allah berikan kepadamu. Pakailah itu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.